Beta saham merupakan tolak ukur dari volatilitas dari sebuah saham kepada volatilitas semua pasar. Nilai beta digunakan sebagai indikator risiko di dalam bursa saham. Sebab semakin besar nilai naik turun sebuah aset, maka semakin besar risikonya juga. Beta saham memperlihatkan ukuran dari pergantian return saham apabila disandingkan dengan indeks harga saham gabungan. Sebagai contoh, melakukan perbandingan imbal hasil dari saham UNTR dan disandingkan dengan indeks harga saham gabungan. Kegunaannya sendiri dapat dinilai dari besarnya level sensitivitas pada risiko pasar. Selanjutnya, keberadaan perhitungan beta saham ini pun ternyata sangat cocok bagi para investor jika ingin memperoleh keuntungan ketika berinvestasi serta meminimalisir kerugian yang didapatkan. Kemudian terdapat perbedaan antara beta dan alfa investasi. Alfa merupakan selisih antara hasil atau return dari suatu reksadana dengan hasil di mana diharapkan buat reksadana berdasarkan tingkat hasil dari pasarnya. Sementara itu, beta merujuk pada sensitivitas dari pergerakan hasil atau return dari suatu saham atau reksadana relatif terhadap pergerakan hasil dari pasar secara keseluruhan. Jenis saham berdasarkan betanya. Terdapat 3 jenis saham yang dikelompokkan berdasarkan dengan betanya, yaitu yang pertama, saham dengan beta kurang dari 1 dapat diartikan sebagai sensitivitas harga saham lebih kecil dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan. Sebagai contoh, beta saham dari sebuah perusahaan sebesar 0,5, maka terdapat tingkat fluktuasi harga saham sebesar 50% terhadap indeks harga saham gabungan. Apabila indeks harga saham gabungan menurun sebanyak 2%, maka harga saham emiten pun akan juga ikut terkoreksi 1%. Begitupun sebaliknya, jika indeks harga saham gabungan meningkat 2%, maka harga bisa ditambah 1%. Yang kedua, ada saham dengan beta di atas 1, yaitu saham dengan beta di atas 1 mempunyai tingkat perubahan atau volatilitas harga di atas pasar. Untuk mengetahui lebih jelasnya, bisa dilihat sebagai contoh apabila sebuah saham punya nilai beta 1,5, maka saat indeks harga saham gabungan naik 4%, harga emiten akan meningkat pula sebesar 6%. Dan yang ketiga, ada beta saham negatif, yaitu mempunyai nilai di bawah 0. Itu akan menggambarkan bahwa pergerakan naik ataupun turun harga saham emiten ternyata berbanding terbalik dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Contohnya, jika indeks harga saham gabungan melandai, maka saham akan mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah rumus beta saham dan cara menghitungnya. Adapun perolehan nilai beta sendiri dapat dihitung dengan memanfaatkan teknik regresi, dengan memanfaatkan return saham sebagai variabel dependen, serta return pasar sebagai variabel independen. Untuk rumusnya sendiri adalah sebagai berikut, yaitu beta saham sama dengan kovarian yang terdiri dari return aset, return market, dibagi dengan varians yaitu return market. Adapun dalam menghitung beta saham dapat menggunakan beberapa persamaan sederhana, yaitu yang pertama, menemukan tingkat risk-free rate atau tingkat suku bunga bebas risiko yang merupakan tingkat persentase pengembalian investor di mana berharap pada investasi dengan risiko bebas. Yang kedua ada hasil timbal saham, merupakan tingkat persentase keuntungan di mana terdapat pada saham di dalam periode tertentu. Dan yang ketiga adalah hasil imbar pasar, yang merupakan tingkat persentase keuntungan seluruh saham dalam periode tertentu. Kegunaan dan kelebihan beta saham. Yang pertama, menjadi alternatif ukuran rasio saham. Berfungsi sebagai alternatif untuk mengukur rasio saham sebab mampu memperbaiki ukuran risiko total di dalam portofolio investor. Yang kedua, memperoleh tambahan tentang arah pergerakan harga saham. Ternyata para investor pun akan memperoleh informasi tambahan mengenai arah pergerakan harga saham secara histori dibandingkan pergerakan pasar yang terjadi pada umumnya. Di samping itu, penggunaannya dalam kurun waktu lama ternyata dapat meningkatkan keahlian dari seseorang investor saham.